Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi' utawi bab kang nomor 9 fi fadilati sholatil jamaati ing dalem nerangaken fadilahipun sholat jamaah, menerangkan fadilahnya sholat berjamaah. Kita setiap hari sudah melakukan sholat secara berjamaah. Sebenarnya apa sih keistimewaan atau fadilahnya sholat berjamaah? Ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Nah, makanya dikatakan sahabat. Meskipun pada zaman Rasulullah ada orang yang bertemu Rasul, itu belum dikatakan sahabat kalau tidak beriman. Makanya dikatakan sahabat Rasul itu adalah sahabat yang beriman. Qala cerita sop Abu Hurairah, ausoni sampun paring wasiat ni ing ingsun sinten habibi kasih ingsun rupani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sinten Rasulullah limaring ingsun. Jadi Rasulullah itu pernah memberikan wasiat kepada sahabatnya yang bernama Abu Hurairah. Kata Rasul begini, ya Abu Hurairah, he Abu Hurairah, sholli ma'al jamaati, sholli sholato sopo sira ma'al jamaati sertani jamaah. Sholatlah kamu secara berjamaah, ojo sholat sendirian. Walau kunta senajan toh ono sapa sira iku jalisan wong kang lungguh, sekalipun toh kamu itu bisanya hanya duduk, nggak bisa berdiri sholatnya. Fa innallaha krana sak temene Allah subhanahu wa ta'ala iku yu'ti kaparing sinten Allah ing sira bikulli sholatin kelawan saben-saben sholat ma'al jamaati sertani jamaah sawaba khamsin wa isrina ing pahala selawe fi ghairil jamaati ing dalem saliyane sholat jamaah. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan sholat berjamaah itu pahalanya 25 derajat. Kalau sholat sendiri pahalanya 1 derajat. Namun dalam riwayat lain Rasulullah pernah bersabda, sholatul jamaati tai sholat berjamaah iku tafdhulu ngungkuli apa sholat jamaah sholat al-fadhi ing sholat dewean bisa in wa isrina kelawan 17 apani darajatan derajati. Di dalam hadis lain ada yang mengatakan fadilah sholat berjamaah itu 20 derajat pahalanya. Yang tadi di atas 25 derajat, yang hadis yang lain mengatakan 27 derajat. Kemudian mana yang benar? Semuanya benar. Itu semuanya benar. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadlu sholatil jamaati utai keutamaane sholat jamaah ngala sholati rajul ing ngatasi sholate wong lanang wahdahu halih ijene rajul iku khamsun wa isruna selawi apane darajatan derajate. Wa fadlu sholati tatawu'i utawi keutamaane sholat sunnah. Sholat tatawu itu sholat sunnah. Sholat sunnah fil baiti ing dalam ummah ngala fi'liha ing ngatasi ngelakoni sholat sunnah fil masjid ing dalam masjid iku kafadli sholatil jamaati kaya dene keutamaane sholat berjamaah ala sholatil munfaridi ing ngatasi sholat dewean. Jadi gini, tadi sudah kita pahami sholat fardu berjamaah
pahalanya ada yang 25 derajat, ada yang 27 derajat. Nah, mengenai derajat, jadi 27 derajat itu bilangan. Maksudnya apa? 27 derajat itu adalah bilangan yang mana bilangan itu adalah sesuatu yang bersifat ta'abudi. Saya ulangi, sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu bilangan yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Jadi nggak bisa dihitung. Karena nggak bisa dihitung, sehingga yang mampu mengungkapkan rahasia di balik pemilihan angka 27 derajat itu, yang mampu hanyalah nur kenabian atau cahaya kenabian. Makanya akal manusia tidak bisa menghitungnya, meskipun kalau dihitung aslinya bisa, tapi malah bisa menyesatkan umat. Nah, nanti saya kasih contoh. Nah, itu keterangan dari kitab Faidul Qadir juz 11 halaman 536. Nah, kemudian saya juga pernah membaca dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jombang, Jawa Timur. Dalam kitab itu dijelaskan jarak tempuh setiap 2 derajat itu setara dengan 500 tahun. 500 tahun. Setiap 2 derajat 500 tahun. Nah, sekarang coba jenengan bayangne mawon. Jenengan bayangkan saja kalau kita melakukan sholat berjamaah, lalu kita tahu ilmunya, tahu konsepnya, tahu tata caranya, tahu hadisnya misalnya, sehingga kita menjadi orang alim. Nah, kemudian ketika kita melakukan sholat berjamaah, maka mendapatkan barokahnya pahala sebanyak 27 derajat. Namun secara rasio akal hitungan matematika manusia, dari angka 27 derajat itu kemudian dibagi 2 derajat. Kemudian dikali 5 waktu. Kemudian dikali 500 tahun sehingga menghasilkan 33.750 tahun. Nah, berarti setiap hari jika kita melakukan sholat berjamaah, umur kita setara dengan 33.750 tahun. Itu masih 1 hari. Tapi kan faktanya enggak demikian. Konsep pemikiran hitung manusia atau akal manusia yang seperti itu sangatlah menyesatkan. Sangat salah besar. Makanya kita tidak boleh ceroboh, nggak boleh teledor terhadap iming-iming pahala sholat berjamaah. Mengapa? Karena pahala sholat berjamaah itu sifatnya ta'abudi. Ta'abudi, tidak bisa dijangkau dengan akal manusia. Sehingga nanti khawatirnya kalau seandainya pahala 27 derajat itu bisa dihitung oleh akal manusia seperti tadi, 1 hari pahala ini podo dengan 33.750 tahun, sehingga ada kekhawatiran. Apa? Nah, ini khawatirnya gini, ketika ada orang mendengar keterangan tentang pahala sholat berjamaah 27 derajat, kemudian ada yang berasumsi begini, wah, kalau begitu saya sholat fardu 5 waktu itu secara berjamaah cukup sehari saja, gak perlu sampai seumur hidup. Nah, ini kan bahaya. Makanya kata Gus Idam, gak bahaya ta? Nah, karena nanti kalau ada orang yang berasumsi seperti itu, langsung seketika itu dirinya menjadi kafir, ya, dirinya menjadi kafir, karena sangat bahaya keterangan seperti itu. Makanya sifatnya ta'abudi, nggak bisa dihitung atau dijangkau dengan akal manusia.
Nah, makanya saya tekankan kepada kalian semua, tolong didengarkan dan dicatat pada buku. Nah, catat ya. Sholatlah kalian semua tanpa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanpa mengharapkan pahala pun, jika kita semua itu continue untuk melakukan sholat berjamaah, pasti secara otomatis masih mendapatkan pahala sholat berjamaah. Maka dari itu, jadikanlah sholatmu menjadi suatu kebutuhan, jangan kalian jadikan sebagai kewajiban. Sebab jika sholatmu kau jadikan kewajiban, suatu saat kalian akan diuji oleh Allah dengan rasa lelah, sehingga malas untuk melakukan sholat. Akhirnya kodok, ditinggalkan sholat, mudah untuk meninggalkan sholat. Jika sholatmu kau jadikan kewajiban, suatu saat kalian akan diuji oleh Allah merasa jenuh, sehingga mempunyai anggapan, padahal saya sudah sholat setiap hari, tapi kehidupanku kok masih kayak gini, begini dan begini. Ya ora pernah sugih dan lain-lain. Padahal sugih itu bukan kaya, tapi merasa cukup. Untuk segala kebutuhan cukup, itu namanya kaya. Karena orang kalau dikatakan kaya karena uang, ya salah besar. Karena orang kaya buktinya masih kurang, merasa kurang, itu berarti belum dikatakan kaya. Makanya kaya itu adalah cukup. Nah, kembali ke sholat. Sholat memang wajib, tapi kalau dijadikan kebutuhan, maka lepaslah hijab keterpaksaan. Jika level sholatmu masih di tahap karena kewajiban, segeralah kalian ubah. Sholatku bukan karena kewajiban, melainkan emang aku sendiri merasa butuh sholat untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah merubah seperti itu, maka terlepaslah hijabnya, terbukalah hijabnya. Hijab niku kalau bahasa Jawanya aling-aling. Sehingga kalau sudah terbuka, ketika selesai sholat akan mendapatkan ketenangan jiwa. Dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Setiap ingat Allah, hati menjadi tenang. Masya Allah. Tapi kan prakteknya lama, nggak mudah. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonglah kalian semua kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Kita setiap hari butuh pertolongan Allah, makanya kita harus sabar dan jangan lupa sholat. Sebab ujian akan selalu datang selama kita masih hidup. Dan ujian itu sebagai bukti kita patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sabar. Makanya harus sabar dan jangan lupa sholat. Nah itu. Oke. Untuk hari ini sampai situ, besok dijelaskan lagi. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.